Bulan Februari tahun 2026. Dunia seolah berhenti sejenak. Apa yang selama 10 tahun terakhir dianggap sebagai teori konspirasi gila dan halu di forum-forum internet, tiba-tiba menjadi kenyataan di depan mata kita. Dokumen Epstein resmi dibuka. Ribuan nama, ribuan jam video, dan jutaan lembar bukti keterlibatan elit global tumpah ke publik. Namun, di tengah hiruk-pikuk kasusnya, ada sebuah pertanyaan yang sangat tidak nyaman. Mengapa sistem memberikan hadiah kebenaran ini sekarang? Apakah ada agenda lain yang sedang mereka siapkan? Apakah kasus ini hanya peralihan isu? Dalam politik global, pengungkapan skandal besar seringkali berfungsi sebagai pengalihan isu. Sistem membutuhkan tumbal untuk meredam kemarahan rakyat atas kondisi ekonomi yang mencekik. Dengan melemparkan nama-nama elit lama ke hadapan massa, perhatian kita teralihkan dari kebijakan baru yang sedang mereka bangun. Dokumen Epstein adalah daging yang dilempar ke kandang singa yang lapar. Saat kita sibuk berdebat tentang artis mana yang terbang ke pulau itu, sistem sedang melakukan install ulang besar-besaran terhadap cara hidup kita. Ini bukan berarti skandal itu tidak nyata. Itu sangat nyata dan menjijikkan. Tapi pertanyaannya, apakah ini digunakan sebagai distraksi-distraksi di tengah sistem yang sedang dibangun? Ternyata di luar kasus Epstein yang sedang viral saat ini, ada beberapa agenda yang sedang berjalan, perlahan, dan sebagian besar publik tidak mengetahui agenda tersebut. Yang pertama, kematian uang tunai. Bank sentral dunia kini mempercepat transisi ke mata uang digital. Lihat kebijakan pembatasan tunai dengan dalih meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, mengurangi biaya transaksi, dan memfasilitasi inklusi keuangan. Intinya CBDC bukan sekadar uang digital biasa, melainkan alat kendali perilaku. Ini adalah pergeseran dari uang sebagai alat tukar menjadi uang sebagai alat pengawasan. Kedua, tepat saat viralnya Epstein File, negosiasi amandemen kesehatan global sedang difinalisasi. Jika ini lolos, hak Anda atas tubuh sendiri dalam kondisi darurat kesehatan tidak lagi ditentukan oleh negara Anda, tapi oleh lembaga internasional. Jangan lupa, Februari 2026 adalah berakhirnya perjanjian nuklir New START. Dunia sekarang secara resmi tidak punya aturan pembatasan senjata nuklir. Namun, berita ini tenggelam oleh daftar nama penumpang pesawat Lolita Express. Di sisi lain, perhatikan piring makan kalian. Agenda transisi pangan sedang berjalan. Regulasi nitrogen yang ketat memaksa petani mandiri gulung tikar. Korporasi besar mulai masuk dengan daging laboratorium dan protein alternatif. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Kamu bisa verifikasi sumber utama seperti jangan percaya potongan tangkapan layar. Cek portal resmi di setiap informasi, bedakan fakta dokumen dengan spekulasi media sosial. Lalu waspada kepanikan moral. Setiap kali pemerintah meloloskan UU, curigai dampaknya pada privasi kamu. Dunia sedang berubah dengan cepat. Tetaplah sadar, tetaplah kritis, dan jangan pernah biarkan mereka mencuri fokus kamu sepenuhnya. Karena di panggung geopolitik, apa yang tidak diberitakan biasanya jauh lebih penting daripada apa yang sedang viral. Terima kasih telah menonton.